Darasa itu apa? Hah? Darasa. Kan delok ndek ndi sih? Kok mesti bahasa Indonesiaan tok ae. Darosa iku. Darosa itu belajar. Lah apa? Apa jenenge? Poso apa? Darus. Ya, poso iku lak darus. Nah, iku asline ngono belajar. Darusul Quran belajar membaca Al-Quran. Darosa. Terus bisa jadi darosa itu berarti apa? Ya wis iku gampange. Darosa itu dari kata belajar, artinya belajar. Kan delok ndi biasa kok. Buku agama. Lah ndek kono ya ana anune, ana artine. Apa soal ta iki? Soalnya apa? Apa arti darasa? Darasa iku ngarai bingung iku. Duduk darasa, darosa. Darosa kan bahasa Indonesia ro, bahasa Arab kan ro, bukan ra. Tapi ana Indonesia ditulis ra, itu ngarai bingung. Wong lek gak belajar ngaji kaya pengen ngene iki, akhire gak ero. To ditulis ta. Ra ro ditulis ra, do ditulis da. Fadalla maling ngono. Lek maca bahasa Indonesia kan isore biasa ya tulisane bahasa Indonesia ya. Lek Arab iku kaya ndek surat Yasin barang ana Yasin, barang isorane ana latine Yasin ngono ya. Iku sing gare kliru ana kono. Menyesatkan. Ya wis ngene sing bener iku belajar kaya ngene iki ero asine. Dadi ben darasa iku darosa artine belajar. Jihad itu apa? Jihad itu bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh iki penterjemahan bebas ya. Aslinya jihad itu berjuang. Nah, berjuang itu nggak harus melawan orang-orang atau berperang. Tapi memang kata jihad itu lebih banyak disandarkan kepada perjuangan peperangan melawan orang-orang kafir dulu. Tapi sekarang kan kita nggak punya musuh, tapi kita tetap harus jihad. Jihadnya apa? Jihadnya itu bersungguh-sungguh, berusaha keras. Kalau kamu sebagai murid, sebagai siswa, siswi, anak didik atau peserta didik, maka kamu harus berjihad mencapai ranking 1, peringkat 1, mencapai itu. Jadi kalau kamu belajar temenan gak dulinan biliar tok, ya belajar sing akeh biliar itu arang-arang. Dulinan pelayon boleh arang-arang, tapi sing sering belajar membaca buku, terus deres Quran. Nah, itu namanya jihad untuk mencapai nilai tertinggi. Nah, jihadnya apa ya apa? Jihadnya apa? Jualan, jihadnya apa? Kerja untuk mencari nafkah buat keluarga. Itu. Jadi semuanya harus berjihad. Jihad itu apa? Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam apa? Ya terserah posisimu
posisi masing-masing orang berbeda. Kalau tentara bersungguh-sungguh mengamankan Indonesia, mengamankan negara. Nah, kalau kamu sebagai murid, sebagai siswa, itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu kayak apa? Sebagai kepala rumah tangga, bersungguh-sungguh mencari nafkah. Itu makna jihad. Salafi. Salaf dari kata salafi itu ada kata i di belakangnya ya. Fi tambah ya. Artinya itu pengikut. Salaf itu apa kalau begitu? Salaf itu lama atau kuno. Jadi orang-orang salaf atau ulama-ulama salaf itu zamannya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Itu namanya zaman salaf, zaman kuno biyen. Imam Syafi'i itu hidup di tahun 200-an Hijriah. Jadi setelah Rasulullah wafat 140 tahun. Jadi jarak Imam Syafi'i dengan Rasulullah itu berjarak 140 tahun. Jadi hidupnya Rasulullah di tahun 1 Hijriah, tapi tahun hidupnya Imam Syafi'i itu berapa? 200 Hijriah. Jadi selisih berapa? 140 tahun. Nah, itu zaman salaf. Jadi zaman mulai zaman pertama, zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat. Setelah Rasulullah wafat, diganti namanya zaman sahabat. Setelah zaman sahabat sudah habis semuanya. Yang terakhir itu Jubair, sahabat yang paling tua, yang paling lama umurnya. Itu terus sudah meninggal Jubair, baru diganti dengan zaman tabi'in. Kemudian diganti dengan zaman orang-orang tabi'in sudah habis, muncul lagi zaman tabi'in. Terus kemudian zaman salaf. Nah, ini mulai muncul imam-imam. Imam Hasan al-Bishri itu. Terus kemudian lali kabeh. Saat itu ada Hasan al-Bishri, ada Imam Hanafi. Nah, terus ya itu mulai zaman salaf. Nah, salafi itu pengikut salaf. Jadi kata-kata salafi karena ada tambahan iya. Tadi kan salaf menurut saya. Sekarang salafi itu pengikut ulama salaf, ulama biyen, ulama kuno biyen zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Jadi kalau ada tambahan i di belakangnya, itu berarti pengikut. Paham ya? Hambali berarti pengikut Imam Hambal, Ahmad bin Hambal. Jenenge iku Imam Ahmad bin Hambal. Kok ada Hambali berarti pengikut Imam Hambal. Syafi'iyah berarti apa? Pengikut Imam Syafi'i. Ya. Kembali kepada cerita Rasulullah. Rasulullah biyen tahu dahar kurma. Kari separuh kurma. Kurma lak cilik ya sak ini ya. Dicokot separuh. Sing separuh itu merusut ke tangan.
terus lugur. Padahal zaman biyen apa? Lemah di Mekah. Iku pasir lembu. Jadi pasir semua halus ya. Jadi lek kena angin ngono wus semua munggah. Nah, itu pasir Sinai. Lebu, bleduk. Nah, kan otomatis anu iki kena bleduk ya, lugu. Diambil lagi Rasulullah. Terus disentik-sentik. Bleduknya mah sentik, ambil disebul. Terus didahar. Moro ngono ketok Ali bin Abi Thalib. Ditegur Rasulullah, bukankah makananmu tadi jatuh ke tanah kemudian kotor? Jare sapa iki? Ali bin Abi Thalib. Kenapa engkau ambil kembali? Padahal sudah kotor. Jari Rasulullah, barangkali dari makanan yang sedikit ini Allah menitipkan manfaat. Ini cerita. Ya. Kembali kepada hukumnya, berarti kalau makanan tadi selama tidak terkena najis, jatuh ya, jatuh nggak kena telek, nggak kena apa-apa, kamu boleh ambil kembali. Pokoknya lemai ketok sik resik ya, kamu boleh ambil kembali, kamu tiup-tiup, kamu sebul-sebul, disentiki, lek ono lemai, katutan lemai, mungkin ono sing nemplek. Nah, terus dimakmali. Berarti mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah dapat pahala nggak? Hah? Dapat. Mengikuti sunnah itu sama dengan nurut nang Rasulullah. Lek nurut nang Rasulullah jelas dapat pahala. Gitu. Jadi kalau ditanyakan, kalau makanan jatuh kemudian diambil dimakan lagi, apakah dapat pahala? Dapat. Dapat pahala pertama mengikuti Rasulullah. Yang kedua, sayang kepada rezeki dari Allah. Kalau dibuang-buang kan eman. Itu masih titik. Ya kata Rasulullah tadi loh, barangkali dari yang sedikit ini Allah menitipkan manfaat begitu. Siapa tahu jajanmu karek misalnya kaya apa ya? Pilus lah, cuwili kan pilus ya. Logur, situk, kan bulut. Langsung disebul-sebul di mana. Siapa tahu pilus yang satu ini itu justru Allah menitipkan obat-obat atau penawar-penawar bagi penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuhmu. Kan kita nggak tahu. Nah itu makanya jadi boleh diambil kalau dasarnya mengikuti Rasulullah, dasarnya sayang kepada rezeki Allah, maka itu akan mendapatkan pahala. Itu jadi kesadarannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Ah eman, wong aku diparingi Allah rezeki kok tak gua eman tak pundut mana. Jadi loh maksudnya Allah Rasulullah juga mengajarkan seperti ini. Nah, diambil lagi asal nggak kena najis ya. Nah, kalau sudah kena najis ya wes gak usah. Tanah ini suci. Tanah ini suci. Selama tidak ketahuan ada najis di situ, dianggap suci begitu. Bahkan tanah itu bisa menjadi penyuci. Gitu. Penyuci artinya seperti ya kayak sabun lah gampang. Biyen zaman Rasulullah kan nggak ada keramik sih. Terus masjidnya Rasulullah itu Masjid Nabawi saiki sing gawedhe bisa menampung orang 1 juta itu. Ya gak sampai lah, gak sampai 1 juta. Boleh diperluas lagi. Nah, Masjid Nabawi itu dulu zaman Rasulullah masjid itu ya teko lemah koyo
lemah karangan ngono iku. Cuma ya tetep lemah lebu, nek kono iku lemah lebu. Ngono. Jadi gak ono keramik iku. Terus pada musim dingin wong-wong iku lek salat ana sing sandale dilebokno masjid. Kan kok lemah masjid itu. Sandale dilebokno masjid karena kakinya merasa dingin. Mereka pakai kaos kaki, kemudian karena merasa dingin juga, itu kemudian sandal-sandale salat iku. Ngono. Terus ada yang tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sandalku ini kena tai onta. Aku tadi habis menginjak tai onta. Terus bagaimana cara menyucikannya?" Kata Rasulullah, "Nih kono kan angel banyu ya? Beda mek kene, banjir nang kene. Ini udan gak mari-mari. Nih kono udan ini setahun pisan, setahun pindho. 2 kali, bukan 2 musim. 2 kali tok, tapi sekali udan langsung banjir. Ngono. Nek udan iki iso sedina sewengi gak leren-leren. Nah, iku kemudian kata Rasulullah, cukup kamu gosok-gosokkan. Jadi sandalnya diusik-usik nah ini. Sandalnya ana teleke unta, ya. Kan kalau dibawa sholat menjadi najis, maka ambil Rasulullah diusik-usik. Dikongkon usik-usik nang lemah. Ya cukup ngono. Nah, makanya kemudian oleh para ulama bahwa tanah itu suci selama tidak ada kelihatan najis. Gitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma